Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Jainal Abidin. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi yaitu mengenai teks ceramah. Jadi mengenai teks ceramah sendiri ini bukan pertama kali, pastinya kalian pernah mendengar. Coba dengarkan contoh berikut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal, pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu, pihak musuh telah menggunakan senjata berat dan modern. Akan tetapi, dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak satu pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah jika kita, bangsa Indonesia, menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu, perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Barangkali akan menyesalah mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak berani menyirnakan kemungkaran. Saudaraku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kebenaran dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Ya, jadi itu adalah penggalan dari contoh mengenai teks ceramah. Jadi dan Bapak yakin bukan kali ini saja kalian mendengarkan ceramah, karena banyak sumber yang bisa kita lihat, misalkan lewat televisi, lewat buku. Nah, jadi semuanya itu adalah ceramah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melihat banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lain. Kemudian, fungsi teks ceramah merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi edukatif yang berupa pengetahuan kepada halayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Nah, kemudian isi dan struktur dalam teks ceramah. Yang pertama, pembuka. Itu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Ya, sama dengan bagian teks eksposisi yang disebut dengan isu. Kemudian isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang perkuat argumen-argumen pembicara. Dan yang ketiga, penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kemudian kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Kemudian menggunakan ganti orang kedua jamak atau sebagai sapaan.
Kata ganti orang pertama yakni saya, aku, kami. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang dituju pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi contohnya sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat. Jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, juga dapat mengandung kata-kata hubungan temporal atau perbandingan. Sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. 5. Menggunakan kata-kata persuasif, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Ya, jadi demikian perjumpaan kita pada hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.